Shalom Jemaat GMS Surabaya yang saya cintai. Sungguh sebuah kesempatan berharga untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saudara semua. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tapi hati kami bersatu di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan Yesus hadir dan bertahta atas setiap pujian dan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua terlibat dan antusias dalam mengikuti ibadah online ini. Selamat beribadah dan mengalami Tuhan. Terjadi di sini, oh, terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini, oh, segenap jiwaku, come on say, segenap jiwaku memuji angkat suara. Shalom, mari kita bersuka cita bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun kita berada, amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on, sing. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi.
katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, nyanyikan dengan keras, haleluya. Mari bersorak bagi Allah gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Mari setiap kita angkat suara pujilah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah kebenaran kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama nyanyikan, terpujilah. Oh, Kau ajaib. Mari satukan hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Sama-sama. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk sama-sama. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan sekali lagi sama-sama nyanyikan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang lebih dari segalanya. Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Allah yang layak disembah. Sebab itu kami datang kepadamu Tuhan. Membawa hati kami. Membawa penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa-Ku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia
Kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh bumi. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Oh Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu kalau Tuhan tidak izinkan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Kami tahu Tuhan apa yang terjadi di dalam dunia kami hari-hari ini. Semuanya adalah cara Tuhan untuk membawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Membawa umat-Mu kembali kepada hati-Mu. Membawa semua manusia untuk sujud kepadamu Tuhan. Dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas seluruh bumi. Engkau adalah Kristus, Yesus Kristus pencipta langit dan bumi. Tuhan, hari ini kami menyatukan hati kami bersama-sama di dalam doa kami. Kami berdoa ya Tuhan. Mohon Tuhan, kami minta belas kasihan Allah terjadi atas bangsa kami. Kami minta ya Tuhan, biar banyak orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui wabah yang terjadi hari-hari ini, kami tahu Tuhan, hujan keselamatan akan dicurahkan. Hujan kebangunan akan dicurahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk Indonesia, bangsa dan negara kami. Mohon perlindungan tangan Allah yang Maha Kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden kami, untuk seluruh jajaran pemerintahan negara kami. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mengatasi semuanya bersama-sama dengan kami semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia, di seluruh dunia. Kami minta betul-betul Tuhan, tangan Tuhan berperkara atas Indonesia. Tangan Tuhan berperkara atas gereja Tuhan. Umat-Mu Tuhan untuk semakin mengenal Engkau. Umat-Mu untuk semakin sungguh-sungguh dengan Engkau. Umat-Mu akan terus menggantungkan iman mereka kepada-Mu saja. Bukan kepada yang lain. Kami percaya Allah adalah Allah yang melindungi. Allah yang meluputkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan dan segala wabah yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dari segalanya kami berdoa biar gereja-Mu semakin mengenal Engkau. Iman semakin dimurnikan. Umat-Mu semakin dimurnikan. Semakin bertumbuh dan mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di saat-saat seperti ini. Kami datang kepadamu dan kami naikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami percaya, kami menerima apa yang kami doakan. Karena kami berdoakan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Mungkin ruang dan waktu memisahkan kita, tapi di dalam hadirat Tuhan, zaman Tuhan, pribadi Tuhan sendiri tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saya percaya seperti Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir juga di tempat Anda masing-masing dimanapun Anda mendengarkan dan melihat hari ini. Dan saudara, mari kita taruh rasa aman kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia saja Allah yang melindungi, Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kita dalam segala masa suka maupun segala masa duka. Dan iman kita dimurnikan lebih lagi supaya kita terus bertumbuh untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Dan melalui Church at Home, gereja di rumah Anda, dengan penuh sukacita kami menyapa Anda yang beribadah dimanapun Anda melihat kami secara online ini. Dan berikut ini ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah, saudara, puji Tuhan bahwa kita telah berpuasa bersama selama 7 hari ini dalam seluruh rangkaian doa puasa kita yang berlangsung hingga 11 April, hari Sabtu depan. Mari kita tetap semangat ya, kurang 7 hari lagi. Mari kita gunakan waktu kita untuk lebih banyak membaca firman Tuhan. Mari kita gunakan waktu kita untuk berdoa syafaat bagi gereja, bagi kota, dan bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Bapak Ibu, pokok doa harian dapat Anda lihat setiap hari di akun Instagram kita di @gmssby. Sekali lagi, di akun Instagram gereja kita @gmssby dan di warta Vessel kita. Dan selanjutnya, saudara terkasih, mari datanglah kepada undangan kasih Yesus, kasih yang memberi kehidupan dan kelimpahan. Ikutlah bersama ibadah Paskah GMS Surabaya pada hari Minggu 12 April 2020. Ajaklah rekan dan keluarga Anda untuk mengalami kasih Allah dalam ibadah ini. Dan setiap umat Tuhan perlu menemukan tempat penggembalaannya masing-masing. Tidak hanya beribadah di gereja,
atau secara online seperti saat ini, namun Anda perlu juga untuk dimuridkan dalam kelompok kecil. Dan Gereja Mawar Sharon menyediakan tempat pengembalaan yang disebut dengan Connect Group. Dari beberapa waktu yang lalu, Connect Group juga telah diselenggarakan secara online. Tentu saja Jemaat Rindu untuk berkumpul bersama-sama untuk melakukan CG, bukan? Untuk itu Anda dapat menghubungi para CG leader yang ada untuk memimpin Anda sesuai dengan wilayah penggembalaan Anda masing-masing mengenai pelaksanaan Connect Group tersebut. Untuk bergabung di CG, Anda dapat menghubungi WA Center CG di nomor 085 60 60 90 200. Sekali lagi, di nomor 085 60 60 90 200. Atau untuk memulai chatting WA, dapat scan barcode yang tertera sebagai berikut. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, memberi persembahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan penyembahan kita kepada Allah. Untuk itu kami rindu untuk memfasilitasi Anda agar dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Anda dapat memberikan persembahan mingguan, persembahan diakonia, atau juga persepuluhan Anda ke BCA Veteran dengan nomor rekening 010 049 7000. Anda juga dapat mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja dengan cara transfer ke BCA Veteran dengan nomor rekening 010 898 4000. Sekali lagi ya, 010 898 4000. Semuanya rekening tersebut diatasnamakan Gereja Mawar Sharon. Selain itu, agar lebih praktis dan memudahkan Anda dapat menggunakan aplikasi yang ada di gadget Anda seperti OVO, GoPay, Dana, dan melalui scan QRIS yang ada di pengumuman ini. Puji Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan kami boleh dilawat oleh Tuhan, merasakan jamahan-Mu, dan sebentar waktunya untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami dari hati kami yang terdalam, oleh karena kami mengasihi-Mu dan kami mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Anda dipersilakan untuk scan QRIS dan silakan untuk memberi. Dan puji Tuhan juga, hari ini kita mau mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan dan kita akan melaksanakan deklarasi perpuluhan ini bersama-sama. Mari kita angkat, Bapak Ibu angkat amplop persepuluhan yang ada, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ketika kami mengangkat bersama-sama amplop persepuluhan kami ini, kami berdoa, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami mau mengembalikannya, karena Engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan ini. Semua hal yang telah limpah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau mengembalikan ini dengan penuh cinta dan kasih. Sebab kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengembalikan persepuluhan kami dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan untuk menyembah Tuhan. Dan untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bawa hati dan hidup kita persiapkan untuk menerima benih kehidupan firman-Nya, yang menopang dan memberikan kita kekuatan yang baru. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama nyanyikan, ku yakin saat Kau berfirman, kami menang bersama dengan Tuhan. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat karena Engkau yang menopang. Karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
menyembahmu Tuhan. Kami angkat hati kami memuji Engkau, kami menyembahmu. Haleluya. Yesus, kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Glory. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini karena Engkau menyertai setiap kami. Sehingga hari ini kami masih dapat beribadah. Sekalipun kami menyaksikannya di rumah kami masing-masing dimanapun kami Tuhan berada. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Baik di ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan di rumah. Engkau hadir di sana dan menjamah setiap kami. Ketika kami memuji Engkau, Engkau dimuliakan Tuhan. Dan bukan saja kami menikmati hadirat Tuhan, tetapi yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dibangkitkan rohaninya. Bahkan dalam persoalan Tuhan memberikan jalan keluar yang baik. Bapa dalam surga, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkarya kepada kami, Engkau berkarya bagi kami. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Kebenaran-Mu Tuhan menenangkan hati kami. Kebenaran-Mu membuat mujizat dalam kehidupan kami. Sehingga segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan suara kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, yang mau mendengarkan firman Tuhan katakan bersama. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedemikian dan kita harus beribadah secara online, saudara, tetapi saya percaya bahwa Tuhan hadir baik di ruangan ini maupun di rumah-rumah saudara. Di setiap kali saudara memanggil nama Tuhan Yesus, saudara berdoa memuji Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan membacakan untuk kita semua bersama-sama. Kalau saudara senang bisa membaca bersuara di rumah kita masing-masing di tempat ini bersama dengan saya. Saudara, di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35, angin ribut diredakan. Saya bacakan untuk saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita di dalam Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang setuju katakan amin. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema Yesus di tengah badai. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, visi tahun ini
kita adalah pemurnian untuk pertumbuhan. Dan saudara, saya harus memberitahu saudara bahwa seringkali Allah mengizinkan, saya ulangi lagi, seringkali Allah mengizinkan saudara badai menghampiri hidup kita untuk menumbuhkan kita, untuk menumbuhkan murid-muridnya. Dan kisah ini adalah kisah di mana Tuhan menggunakan badai untuk menumbuhkan murid-muridnya, memurnikan murid-muridnya, termasuk saya dan saudara, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini yang terjadi kalau saudara membaca di ayat yang ke-40, saudara, dengan jelas Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Di ayat 40 katakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Artinya Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk mempercayai Bapaknya, untuk mempercayai pribadi Kristus itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ada di tengah-tengah kondisi yang sulit hari ini. Tapi Tuhan ingin membawa kita, mengajar kita untuk menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini, bukankah seperti murid-murid yang diterpa dengan badai saat itu? Saudara, Alkitab katakan perahunya hampir terbalik, perahunya hampir penuh. Kalau saudara lihat di Injil Sinoptik, di Injil Matius atau di Injil Lukas, saudara bisa membandingkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan tetapi melalui pergumulan yang demikian, Tuhan sebetulnya sedang membentuk kita, memurnikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Paling tidak ada dua hal secara singkat saya akan sampaikan bagi saudara. Apa yang diajarkan Kristus, apa yang karakter Kristus, apa yang sedang kita pelajari hari-hari ini di tengah badai yang saudara hadapi. Mungkin bukan saudara virus corona, mungkin saudara itu juga problem yang sangat global untuk seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tapi mungkin ada juga masalah-masalah pribadi saudara. Dan Allah kadang-kadang menggunakan masalah itu supaya saudara bertumbuh, supaya saudara menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menolong kita, memampukan kita untuk bertumbuh naik ke level yang lebih tinggi. Ada dua hal saudara. Yang pertama ini, saudara-saudara, mari kita katakan sama-sama, tetap percaya di tengah badai. 1, 2, 3. Tetap percaya di tengah badai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca cerita ini, membaca bagian Alkitab ini, tidakkah Bapak Ibu memahami? Tidakkah Bapak Ibu heran? Saya heran. Kalau saya heran saudara-saudara. Kenapa? Karena menemukan Yesus tidur di buritan perahu murid-murid. Pada saat badai terjadi, saudara, air tentu saja masuk ke perahu itu. Tetapi Yesus tidur di buritan. Saudara, tidakkah itu mengherankan saudara? Buat saya itu mengherankan. Yang sudah pernah naik kapal tentu tahu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini badai loh. Satu kali saya ada di pelayanan saudara. Saya dari Jawa pergi ke NTT. Pada waktu itu saya, saudara-saudara, saya pernah naik apa saja ke Kupang. Saya naik kapal yang besar, saudara-saudara. Kapal itu, saudara-saudara, dan saya naik di kelas ekonomi. Serius, saya naik di kelas ekonomi. Saya pernah naik kapal cepat, dan itu eksekutif. Tapi saya pernah naik kapal besar, saudara, itu muat sekitar 5.000-6.000 orang. Di Indonesia. Tapi begitu lewat Selat Bali, saudara-saudara, dengan tubuh yang setinggi saya dan sekecil saya ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu begitu saya lewat Selat Bali, saudara, ombaknya sangat besar. Dan saudara tahu, kapal itu bisa bergoncang hampir 90 derajat. Jadi saya tidur, waktu itu saya dapat, karena kenal, saya ditaruh di kamar kelas 3. Saudara, saya di lantai 2, kamarnya, tempat tidurnya lantai 1, lantai 2, saya di lantai 2. Saudara, jadi kalau miring ke kiri, saudara, saya pegangan di sebelah sana. Kalau miringnya ke sana, saya pegangan di sebelah sana. Saya pindah tempat, saudara-saudara. Kenapa? Ya bisa jatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus bukan kapal yang besar. Yesus bukan kapal 5.000-6.000 orang. Halo, ini kapal nelayan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ini bukan kapal sembarangan, ini perahu saja. Yang mungkin cuma 12 muridnya ikut dan Yesus. Kita tidak bisa menangkap itu, tetapi ini perahu-perahu. Dan saudara-saudara bisa bayangkan, kalau gitu pertanyaannya, bagaimana mungkin Yesus tidur?
Saudara-saudara yang di Alkitab itu orang tidur di tengah badai hanya ada dua. Yang pertama Yesus yang kita sedang pelajari hari ini. Yang kedua Yunus. Yunus masuk ke bagian bawah bukan karena apa? Ketakutan. Karena dia merasa bersalah. Dia sedang dicari oleh Allah. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidur di buritan. Saudara, kalau kapalnya kecil, air bisa masuk. Dan Tuhan Yesus bisa saja kena airnya. Bagaimana bisa tidur? Kalau begitu mengapa Yesus tidur? Sederhana saudara-saudara. Waktu saya masih kecil, saya pernah dengar saudara-saudara dulu, oh karena Yesus gak diajak omong-omong. Saudara, ada yang guru sekolah minggu mengajarkan, karena Yesus gak pernah diajak omong-omong sehingga Yesus tidur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanpa bermaksud menyalahkan tafsiran yang demikian. Tetapi saya ingin memberitahu saudara, Yesus tidur karena dia percaya kepada Bapaknya yang di surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena Yesus percaya kepada Bapaknya, Yesus bisa tenang. Yesus bisa, saudara-saudara, merebahkan dirinya di tengah badai. Bukan karena saudara-saudara dia ketakutan, tidak. Bukan juga karena saudara Yesus merasa lebih nyaman dengan ombaknya. No. Tetapi jelas Yesus tenang. Ini cocok sesuai dengan apa yang ditulis Injil Markus. Itu sebabnya di ayat 40 dikatakan di sana kepada murid-muridnya, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya seperti aku percaya kepada Bapakku? Ini sangat cocok dengan ayat 40 saudara-saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini juga sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Yesus di dalam Injil Markus dan Injil-Injil yang lain. Matius, Markus, Lukas, Injil Sinoptik. Yesus mengajarkan ulang-ulang bahwa di dalam Bapa ada pemeliharaan, yang percaya katakan amin. Di dalam Bapa ada perlindungan, yang percaya katakan amin. Bukankah di Injil Matius pasal 6 Yesus pernah berkata, saudara-saudara, bahwa Bapa itu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Yesus mengenal Bapaknya dengan baik. Yesus mempercayai Bapaknya dengan baik. Sebab itu dia tetap percaya, bisa tenang dan tidur di atas buritan walaupun saat itu badai. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Yesus yang mengajarkan bahwa Allah Bapa itu yang memberi anak-anaknya? Bapa, di mana Bapa yang jahat yang tidak memberi anaknya yang baik? Apalagi Bapamu yang di surga. Matius 7 ayat yang ke-11. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus tahu persis Bapaknya. Saudara-saudara, bukankah di Taman Getsemani, kalau saudara suka membaca Alkitab, Markus pasal 14, di Injil Markus yang sama. Di pasal yang ke-14 ayat 35 sampai 36. Satu kali Yesus bukan lagi menghadapi badai, Bapak Ibu. Yesus menghadapi yang lebih besar dari badai. Apa itu? Di Taman Getsemani. Dosa saya, dosa saudara, lebih besar dari badai dihadapi di Taman Getsemani. Bagaimana doa Yesus? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, doa Yesus sangat jelas sekali, keyakinan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, aku tahu bagi engkau, bagimu Bapa, tidak ada yang mustahil. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diyakini oleh Yesus, apa yang dipercayai kalau saya boleh katakan. Dia ngerti persis bahwa Bapaknya lah Bapa yang maha kuasa, yang percaya katakan amin. Bapa yang memperhatikan hidupnya seperti yang diajarkannya, sehelai rambut pun jatuh, Bapa tahu. Dan itu sebabnya Yesus di atas perahu, walaupun dikoncang angin ribut, Yesus bisa tidur di buritan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, di tengah badai yang seperti sekarang, apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Kita seringkali ngomong, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Dia maha kuasa. Tetapi kita nggak bisa tenang di tengah tantangan sekarang ini. Kita sulit tenang, kita dikuasai kepanikan. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, kita diajar satu karakter Kristus yang kuat. Keberaniannya, imannya, percayanya kepada Bapaknya. Dan saya berdoa supaya saudara yang menyaksikan kebaktian ini dan mengikuti ibadah ini secara online, saudara mengambil sikap seperti Yesus bersikap. Kita tetap percaya di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Percaya kepada Bapaknya. Bukan panik, bukan ikut saudara, tetapi ikut dengan kondisi yang sekarang ini. Tapi kita mau percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kita mau belajar berserah.
Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, satu kali, saya kira ini ilustrasi yang lama, tapi saya mau pakai lagi saudara-saudara. Satu kali ada seorang yang ahli sirkus yang biasa jalan di atas tali. Saudara, dia bikin acara dari satu gedung yang tinggi ke gedung yang lain. Kemudian saudara-saudara dia berjalan melewatinya, ditonton oleh seluruh kota itu saudara. Dan banyak wartawan, semua fotografer datang untuk mengabadikan. Dan saudara, dia dari gedung yang satu ke gedung yang lain, dia berhasil Bapak Ibu. Saudara, tepuk tangan membahana. Lalu di tengah-tengah kerumunan, orang yang berjalan di atas tali dia menantang. Siapa di antara saudara yang mau jalan sama saya? Saya gendong di atas saya. Kemudian kita jalan sama-sama di atas tali. Semua ketakutan, semua senyap, semua diem. Tiba-tiba ada anak umur 9 tahun, 10 tahun. Dia teriak, saya om, saya om. Wow, semua kaget. Sungguhan tak? Ya saya om. Dia ikut saudara. Satu kali, satu langkah, 2 langkah, 3 langkah. Saudara, terus orang jadi tegang semua, menyaksikan semua. Begitu sampai di gedung sebelah, semua bertepuk tangan luar biasa. Difoto semua, hebat ini anak pemberani. Begitu ketemu turun, salah satu wartawan datangi. Nah, kamu loh dari semua ini tidak ada yang berani. Kenapa kamu berani? Anak ini jawab saja. Kenapa kamu berani? Anak ini enteng jawab. Itu bapakku. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita sering ngomong, engkau Bapakku, engkau maha kuasa, rambut di kepalaku engkau yang menghitung. Tidak satupun burung pipit dibiarkan jatuh tanpa dia tahu. Kita ngomong, Bapa memberi yang terbaik untuk aku. Sebelum aku minta, Bapa sudah tahu. Kita bolak-balik ngomong, Bapa itu luar biasa. Apalagi Yesus kita. Hari ini kita membaca Yesus yang sanggup menghentikan badai. Yesus yang sanggup menenangkan danau itu hanya dengan 2 kata saja. 1 kalimat, diam, tenanglah, dan danaunya badai. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya sungguh kepadanya? Hari ini mari kita belajar seperti Yesus. Di tengah badai, dia tetap tenang. Dia tetap percaya, dia tetap berpegang, dia tetap yakin, dia tidak panik, tetapi berserah kepada Tuhan. Hari ini kita menghadapi pergumulan yang luar biasa. Tapi saya berdoa, justru di tengah pergumulan ini loh, keyakinan kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara, pertanyaan mengapa Yesus tidur ini menarik. Sehingga itu bisa disalahpahami banyak orang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang kedua, yuk kita omong ya. Peduli kepada orang lain. 1, 2, 3. Peduli kepada orang lain di tengah badai. Kita tambah di tengah badai. 1, 2, 3. Peduli kepada orang lain di tengah badai. Apa yang Yesus lakukan di buritan, dia tidur di buritan, bisa disalahartikan oleh orang banyak. Jangankan saya, saudara yang membaca teks ini. Murid-muridnya pun jadi salah paham dengan Yesus. Mereka berteriak, Guru, apakah kau tidak peduli kalau kami binasa? Saudara-saudara, kelihatannya Yesus seolah-olah tidak peduli. Oh no, Tuhan Yesus tidur di buritan bukan ketakutan. Tuhan Yesus tidur di buritan bukan tidak peduli, tetapi sedang menumbuhkan karakter murid-muridnya. Tadi yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus. Karakter yang kedua, peduli kepada orang lain yang percaya, katakan amin. Kenapa? Karena Yesus peduli. Yesus bangun dari tidurnya, kemudian menghardik, saudara-saudara. Menghardik angin itu, dan kemudian menghardik, maafkan saya, danau itu, dan kemudian danau itu tenang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali, Yesus itu tidurnya di buritan. Tahukah saudara buritan? Buritan itu belakangnya kapal, saudara-saudara. Biasanya zaman dulu buritan itu tempat kemudi. Ya, buritan itu tempat kemudi. Dan saudara itu tempat seorang jurumudi. Seorang yang pegang setir, pegang semuanya. Dia yang handle. Dan Yesus tidurnya di buritan. Saya mengutip saudara-saudara, ada sebuah syair yang ditulis oleh Pastor George Herbert. Dia adalah pastor Anglikan tahun 1600-an. Dan memberikan kesimpulan yang indah sekaligus tepat. Kutipannya kira-kira begini saudara-saudara. Ketika angin dan gelombang menyergap lunas kapalku,
Ia melindungi, ia memegang roda kemudi. Kemudian kapal tampak hampir terbalik. Badai adalah kemenangannya. Meskipun ia memejamkan matanya, namun bukan hatinya. Wow, saudara-saudara. Kelihatannya Yesus menutup matanya, tetapi hatinya hidup. Hatinya melek, hatinya sadar, hatinya melihat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Yesus mengajar kita untuk peduli. Bukankah di tempat-tempat yang sulit, orang itu jadi berubah ya saudara-saudara. Di tengah badai yang seperti ini, di tengah kondisi corona seperti ini, orang ya ada yang ngambil keuntungan dalam kesulitan. Orang jadi egois, cari keuntungannya sendiri, cari keselamatannya sendiri. Tetapi Yesus tidak. Percayalah kalau hari ini saudara di tengah badai, Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli terhadap saudara-saudara. Saya pastikan itu. Saya sangat percaya itu. Kok bisa Pak Lukas? Bukan hanya murid-muridnya loh. Semua orang. Bukankah di seluruh kitab kita, di seluruh Injil dan seluruh Alkitab, Allah kita di dalam Yesus, Allah yang peduli kepada orang berdosa. Bukankah dia datang dari surga ke dunia, kemudian dia mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan saya dan saudara dan menunjukkan kepeduliannya. Kalau hanya badai, terlalu ringan Bapak Ibu. Tapi kematian kekal, dosa sudah dikalahkan karena dia peduli kepada saya dan saudara. Kesempatan siang ini mari kita menjadi orang Kristen yang di tengah badai ini kita hadapi dengan bertumbuh seperti Kristus. Mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh mau belajar untuk menjadi seperti Kristus. Tetap percaya di tengah. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh saudara yang kedua ini peduli kepada orang lain. Bukan memikirkan hanya diri kita sendiri. Mari kita mulai belajar untuk mendoakan orang-orang. Mari kita mulai belajar untuk mensupport gereja kita. Mulai kita belajar untuk saudara-saudara mensupport bangsa ini. Mungkin dengan tidak keluar rumah. Saudara dengan ibadah online semacam ini. Mungkin saudara kita bisa membantu doa. Membantu saudara-saudara dengan kesungguhan kita mengikuti peraturan pemerintah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah lewat badai yang kita hadapi hari ini, kita bertumbuh semakin mengasihi orang lain. Yang setuju katakan amin. Nanti setelah ibadah ini tidak lagi online, saudara makin mengasihi semua rekan-rekan kita di Mawar Saron. Yang setuju katakan amin. Semakin luar biasa. Harusnya semakin bertumbuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya rindu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan ibadah online. Tetapi yang pasti Tuhan ingin kita bertumbuh karakter kita. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari yang menyaksikan acara ini tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan panik. Mari kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan kasih kita. Mari kita bertumbuh dalam kasih Kristus. Kita nyatakan kepada dunia kasih Allah, kepedulian Kristus melalui perkataan, doa kita, perbuatan-perbuatan nyata kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Karena Kau Raja atas
Katakan bersama, lingkupiku Tuhan. Haleluya. Lama-lama. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku Tuhan. Dalam kuasa-Mu. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kau Raja atas semesta. Sebab Kau Allah di saat badai katakan, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Mamu Bapa, Kau Raja atas semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ibadah hari ini, berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan Tuhan? Berapa banyak saudara yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau ada di antara saudara yang belum percaya Yesus, belum terima Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Terima Dia, percaya Dia. Karena di dalam Dia bukan hanya ada kesembuhan, bukan hanya ada mujizat, tetapi ada keselamatan yang kekal. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Bagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan yang dalam pergumulan, saudara merasa ini badai yang sulit, ini tantangan yang berat untuk hidupku, mari tetap percaya kepada-Nya. Dia sanggup menenangkan badai. Dia tetap Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ada yang memerlukan Tuhan, angkat tangan kanan saudara, arahkan kepada televisi saudara. Arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Kita berdoa bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita nyanyikan refrennya. Di saat badai Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Bapa, Tuhan Yesus. Sekali lagi, oh haleluya. Amin Tuhan, amin Tuhan Yesus. Terbang bersama-Mu. Amin, amin. Ku tenang sebab Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, setiap tangan yang mengarahkan tangannya kepada Engkau. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah di tempatnya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dulu sekarang tidak pernah berubah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang datang kepada Engkau. Tuhan kami berdoa khusus untuk yang baru pertama kali mungkin mendengar tentang Injil-Mu. Kami berdoa yang membuka hatinya untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan juga jamah lawat di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang ada melihat, menyaksikan ibadah ini. Mari Engkau curahkan berkat-Mu Bapa. Berikan kesehatan untuk setiap anak-anak-Mu. Mari di tengah-tengah situasi yang sulit ini, biarlah kekuatan Tuhan melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan. Bahkan Tuhan Kau memelihara. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau.
Kami berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi semua jemaat-Mu dilawat, dijamah oleh kuasa Tuhan. Bapa, bukan sekedar kami menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan, tapi biarlah lewat badai pergumulan yang kami hadapi, kami makin bertumbuh serupa dengan Engkau. Kami makin tumbuh iman kami, tekun kami, kekuatan kami, keberserahan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Allah yang berkuasa, yang sanggup menenangkan badai, sekaligus sanggup menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan semakin mengasihi orang lain, semakin peduli, semakin memperhatikan orang lain. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan biarlah dunia melihat setiap orang percaya, setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan menyatakan kasih Kristus di mana-mana, di tempat Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk ibadah ini. Dan kami percaya semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas. Mari sembah Dia. Ku tenang Di saat badai bergelora, aku akan tenang. Mari sembah Dia. Mari terus masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam dalam hadirat-Nya. Di mana engkau berada, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Roh Kudus. Oh, yes, Lord. Saat badai bergelora, jangan takut lagi. Jangan takut anak. Aku mengasihi engkau anak-anakku. Aku memperhatikan engkau. Tenang sembah kawan. Ku tenang. Tenang sembah kawan. Beri sorak-sorai, beri puji-pujian, beri kemuliaan. Katakan 1-2 kata memuji Dia saat ini. Setiap kata yang kau ucapkan dengan iman, setiap kata yang kau katakan tentang Dia adalah kata-kata yang menguatkan engkau, adalah kata-kata yang membuat perbedaan dalam hidupmu, adalah kata-kata yang melepaskan kuasa Tuhan di mana engkau berada. Ketahuilah anakku, kata hati Tuhan, aku memperhatikan engkau bagaikan induk ayam yang rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya, dibawa kepak sayapnya. Saat ini kukatakan kepada engkau anak-anakku, umatku, keluargaku yang ada di rumah saat ini, yang sedang ikut dalam kebaktian, yang sedang berada di dalam hadiratku. Be still and know that I am God. Diamlah dan tenanglah. Dan ketahuilah, aku masih bertahta di atas tahta surgawi. Aku masih memegang kendali atas keadaan di dalam kehidupanmu. Aku masih memegang kemenangan di atas segala aral dan maha bahaya. Tidak ada yang dapat memisahkan engkau daripada kasihku. Engkau aman di dalam pelukanku. Engkau aman di bawah pengawasanku. Aku memperhatikan engkau. Aku menjaga engkau. Marilah anak-anakku. Tenanglah bahkan pada saat damai. Pada saat ada badai. Tenanglah anak-anakku. Be still and know. Roh Kudus, saat ini hamba berdoa. Dari tempat ini kepada setiap hati, setiap jemaat.
setiap anak-anak-Mu. Ada damai yang baru terbit di dalam nama Yesus. Damai yang ada di tengah-tengah badai. Damai yang memberi ketenangan. Damai yang tidak disebabkan oleh badai yang ada sekeliling kami, tapi damai yang datang dari surga. Saat ini di dalam nama Yesus, terima damai sejahtera yang baru. Dalam nama Yesus, engkau dapat tersenyum sekarang. Dalam nama Yesus, engkau dapat bernafas. Engkau dapat bernafas dengan lega sekarang. Di dalam nama Yesus, badai reda di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, karena di tengah-tengah keadaan kami, Engkau ada. Dan karena Engkau ada, kami dapat bersikap sebagai lebih daripada pemenang. Dan karena Engkau ada, kami tahu everything will be okay. Dan pada akhirnya kemuliaan-Mu dinyatakan. Saat ini bersamalah dengan jemaat-Mu. Terima kasih, keselamatan telah datang di setiap rumah. Keselamatan datang di setiap hidup. Keselamatan datang di tengah-tengah keluarga. Keselamatan datang dalam pernikahan-Mu. Keselamatan telah tiba di dalam badan-Mu di dalam nama Yesus. Dan angkatlah tangan-Mu. Terimalah urapan yang baru. Yang datang daripada Bapa-Mu yang mengasihi engkau. Ketahuilah, He is there with you. He is there with you. Dan ketahuilah, namamu telah tercatat dalam buku kehidupan surga. Engkau tidaklah menjadi seorang yang dikesampingkan. Engkau penting di mata Allah Bapa yang mengasihi engkau. Dan ketahuilah bahwa pembelaan Yesus tidak akan habis-habisnya di dalam kehidupanmu. Kemenangan demi kemenangan telah Dia siapkan bagimu. Bahkan setelah badai ini berlalu, Dia akan memakai engkau dengan luar biasa. Dan bahkan di tengah-tengah badai ini pun engkau dapat bernyanyi. Dan engkau Bapak membawa persembahan puji-pujian. Dan dalam kehidupanmu orang akan melihat ada satu perbedaan yang luar biasa. Bahwa Yesus hidup di dalam engkau. Dan saat ini biarlah kuasa Roh Kudus menaungi engkau. Seperti sayap daripada induk ayam, sayap Raja Wali yang menutupi engkau saat ini. Kuasa Roh Kudus memberi kedamaian yang baru. Menyegarkan hatimu. Percayalah, kita bersama akan memuji Dia lagi. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan, beri tepuk tangan pada Tuhan. Sampai jumpa pada kebaktian selanjutnya. God bless you. Ya, dengan penuh sukacita baru saja kita mengikuti ibadah Church at Home bersama-sama. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dan saya juga mengingatkan bahwa 5 hari mendatang tanggal 10 April kita akan bersama-sama memperingati Jumat Agung. Yang tentu saja juga akan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang kita, Pastor Yusuf Sutanto. Sehubungan dengan pelaksanaan perjamuan kudus ini di tempat Anda masing-masing, Anda juga perlu mempersiapkan roti tawar atau roti kukus atau roti yang sejenis itu supaya kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Lalu Anda juga bisa menyiapkan minuman seperti minuman yang berkarbonasi atau gunakan sirup atau teh yang tersedia di tempat Anda. Kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus di dalam ibadah Jumat Agung ini. Karena itu segera siapkan diri Anda dan kita akan berjumpa kembali di dalam perayaan Jumat Agung tanggal 10 April mendatang. Tuhan Yesus memberkati.